Alhamdulillah sekarang malam Sabtu. Saya akan mencoba bicara soal Bani Israel. Ya nggak banyak sih. Tapi apa perbedaan antara Muslim dan orang-orang Yahudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin walaupun ada banyak kesamaan antara ajaran Islam dan ajaran Yahudi, seperti mereka bertauhid, mereka disunat, mereka melakukan sholat, memang ada perbedaan. Tidak seperti yang disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Mereka juga berpuasa, mereka juga berzakat. Mereka mengharamkan memakan babi. Mereka juga mengharamkan minum-minuman beralkohol. Mereka mengharamkan untuk berjudi. Mereka juga mengharamkan perbuatan maksiat. Hitungan harinya juga sama berdasarkan hitungan bulan, hitungan Komariah. Tapi ajaran Islam dan ajaran Yahudi tidak akan pernah ketemu sampai kiamat. Kenapa? Karena masalahnya orang-orang Yahudi tidak pernah mengakui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir. Gini. Dan bahkan Isa Al-Masih alaihissalam itu dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai anak haram yang tidak pernah diakui kenabiannya dan bahkan dianggap membawa ajaran sesat. Padahal Isa Al-Masih alaihissalam diturunkan hanya untuk memperingatkan kaum Bani Israel saja. Jadi apa mungkin Bani Israel cemburu dengan bangsa Arab? Karena Nabi terakhir datang dari bangsa Arab. Intinya satu, bila Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Bani Israel, maka selesai urusannya. Ini masalahnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan datang dari Bani Israel. Mungkin itu yang mereka tidak bisa terima. Maka di antara mereka Bani Israel merasa lebih mulia dari bangsa Arab. Jadi bangsa di luar dari keturunan Yahudi dianggap sebagai bangsa Goyim. Maksudnya adalah bangsa yang lebih rendah derajatnya dari bangsa Yahudi. Bahkan orang-orang Israel dengan sombongnya mereka mengatakan bangsa pilihan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Itulah yang membuat Bani Israel sewot. Kenapa Nabi terakhir datang dari bangsa yang mereka katakan adalah bangsa Arab jahiliyah? Bahkan Siti Hajar dikatakan babunya Siti Sarah. Sungguh Hajar itu adalah anak ningrat dari Raja Fir'aun. Artinya orang-orang Yahudi menganggap keturunan Ismail alaihissalam adalah keturunan budak. Uang itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Nabi terakhir datang dari bangsa Arab. Kok protes Bani Israel? Diulang sekali lagi. Karena Bani Israel menganggap Siti Hajar yang hitam adalah seorang budak yang menjadi istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Gini, padahal Siti Hajar adalah anak ningrat dari anak Raja Fir'aun. Itulah. Maka keturunan dari Ismail alaihissalam oleh Bani Israel dianggap budak yang kotor. Sombong kali nih Bani Israel ya. Sedangkan bapak dari Bani Israel adalah dari nazab Ishak alaihissalam, anak dari Siti Sarah yang diakui berkulit putih. Memang Bani Israel ini banyak mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga banyak membunuh para nabi Allah. Maka Bani Israel dikutuk dan diusir dari tanah perjanjiannya.
Ya, kan ada filmnya tuh yang berjudul Exodus. Mereka akan menyebar ke seluruh dunia. Sadarlah Bani Israel. 400 tahun engkau dijajah oleh bangsa Koptik Mesir, dijadikan budak. Engkau mengharapkan seorang penolong, seorang nabi. Tapi Allah mengabulkan permohonanmu supaya engkau diselamatkan oleh bangsa Koptik. Tapi apa yang terjadi? Engkau mengingkari lagi. Betapa marahnya Musa pada saat itu. Ya. Sehingga terjadilah Exodus. Itulah cerita Exodus. Beginilah maksud saya ya. Sadarlah Bani Israel. Dulu engkau itu bangsa budak. Bahkan bangsa budak pertama kali di dunia ini. Yang ada di dunia ini. Sebelum bangsa hitam, sebelum bangsa-bangsa yang lain. Sadarlah, bersyukurlah. Engkau nggak sadar sejak zaman Nabi Musa engkau telah diselamatkan. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu dari umat yang lain di alam ini. Tapi pada masa itu, saya ulang. Ya, mungkin ini hanya sekedar pesan. Nggak ada bangsa yang mulia, nggak ada bangsa yang dilebihkan oleh Allah. Di mata Allah itu sama. Nilai-nilai seseorang itu dilihat dari ketakwaan dan perbuatannya. Ya. Jadi nggak ada yang namanya bangsa yang istimewa, lebih dari bangsa yang lain. Ya itulah yang saya sampaikan pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.